Siapa yang sholat berjamaah di shaf pertama, itu kan ada yang bilang, oh itu dapat pahala. Oh beda, katanya ada unta, ada sapi, ada ayam mungkin sampai sana. Artinya pahalanya beda lah gitu lah, beda pahalanya. Itu kalau tahu itu pasti mereka akan berebut untuk berada di shaf pertama itu. Pasti. Bahkan bisa kalau Allah perlihatkan itu, barangkali bisa saling bertengkar, ngasah golok seperti itu untuk mendapatkan shaf pertama. Alhamdulillahirabbil alamin wala 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailan min adabi yaumiddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Maghrib Masjid Al-Mujahidin rahimahullah. Syukur alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama ini dadakan ya. Dadakan, dan jangan dianggap sebagai sebuah pengajaran, tapi tidak, lebih pada ngobrol saja. Ngobrol tentang agama, tentang ibadah kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sholat ini ya. Sholat ini sungguh ditekankan agar kita senantiasa berusaha untuk berjamaah, gitu ya. Jadi sholat berjamaah itu menjadi kewajiban mandiri dari setiap orang, bukan sebagai sebuah kewajiban kifayah. Artinya apa? Kalau fardu kifayah cukup satu orang, dua orang mewakili kita atau beberapa jamaah yang datang ke masjid, kemudian yang lain tidak datang, itu sudah tercukupi. Tapi ketika itu dimaknai sebagai kewajiban fardi, kewajiban perorangan, maka ibadah itu menjadi tuntutan setiap orang untuk dapat melaksanakan ibadah secara berjamaah. Ada seorang alim waktu itu kedatangan tamu ya. Ini salah satu imam besar, saya lupa lagi namanya nih. Dia kedatangan tamu. Ketika dia kedatangan tamu, terlewatkanlah itu sholat berjamaah. Jadi ketika terlewatkan sholat berjamaah, dia tetap datang ke masjid itu. Dia cari-cari orang untuk bisa sholat berjamaah, tapi tidak ada orang yang sholat berjamaah karena sudah sholat semua. Nah, kemudian untuk mengganti sholat itu, maka dia sholat sampai 70 kali sholat itu, sehingga
kemudian dia beranggapan bahwa itu sudah tercukupi. Namun kemudian dia bermimpi di dalam tidurnya itu ternyata apa yang dia lakukan dengan sholat itu tidak mengganti atau tidak bisa mengganti, mencukupi sholat berjamaah. Nah, makanya sholat berjamaah itu dalam kajian kita sering kita sebut 27 derajat itu betul-betul memberikan makna tersendiri kepada kita bahwa kita harus berusaha untuk menggapai itu. Itu yang saya maksudkan, bahwa alhamdulillah bahwa kita yang hadir di sini sudah Allah berikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing untuk menuju masjid ini untuk dapat melaksanakan sholat berjamaah. Dan itu harus kita usahakan dimanapun kita berada, kapanpun, dalam kesempatan apapun, usahakan untuk sholat berjamaah. Dalam hadis dikatakan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Jadi sholat fardu itu dengan bersalat berjamaah maka nilainya itu 20 derajat dibandingkan sholat sendirian. Seorang ulama kalau tidak salah itu Buya Hamka mengatakan, andai saja kita sholat sendirian, kemudian kita beranggapan bahwa sholat sendirian itu nilainya 1 derajat dibandingkan dengan sholat berjamaah 27 derajat, maka belum tentu sesungguhnya kita mendapatkan 1 derajat itu dari sholat sendirian. Jadi jangan beranggapan bahwa sholat sendirian itu dapat 1 derajat, belum tentu itu. Oleh karenanya betul-betul Bapak hadirin sekalian, mari kita berusaha untuk sedapat mungkin dalam keadaan apapun, apakah kita sedang sibuk luar biasa, sempatkan sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah. Karena belum tentu kita harus penyanggapan begini, harus penyanggapan bahwa saat ini barangkali kita masih bisa bernapas. Dan kita tidak mengetahui kapan Allah akan mencabut ruh dari jasad kita. Makanya ketika kita mendengar panggilan azan, segera, itu bukan hanya sekedar muazin, bukan sekedar Bilal atau siapapun yang sedang azan memanggil kita, tapi itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun dia, dalam keadaan apapun, apakah aktivitasnya di pabrik, di kantor, dimanapun dia, maka ketika azan memanggil, Allah Subhanahu wa taala memanggil melalui azan itu, usahakan untuk segera tinggalkan dulu aktivitas kita dan kita segera untuk menuju masjid sholat berjamaah. Ini kesempatan, karena orang yang tidak sholat berjamaah itu berarti tidak menemukan nikmatnya bagaimana sholat berjamaah itu. Andai saja dia tahu bahwa sholat berjamaah itu memberikan faedah yang besar, maka setiap orang pasti akan berusaha untuk sholat berjamaah. Ini tentang sholat berjamaah.
Bahkan sholat berjamaah, kalau sholat subuh itu sendiri itu disaksikan oleh malaikat. Dalam surat Al-Isra ya, dikatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, qur'anal fajri itu salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Para malaikat. Ada pergantian malaikat, ada pergantian tugas malaikat. Malaikat lail wa malaikat nahar. Malaikat yang tugasnya di malam hari kemudian akan berganti dengan malaikat yang tugasnya siang hari. Disitulah kita disaksikan. Nah, ini alhamdulillah, sekali lagi Bapak hadirin sekalian, jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nah, sekarang kita tambahkan lagi, kalau ini terkait dengan sholat fardu, maka kita usahakan juga nih dengan sholat rawatibnya, sholat sunat yang menyertai sholat fardu. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, ya, sholat sunat itu Ibnu Abbas mengatakan ada 10. Ya. Ada 10, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang muakkadah. Tetapi dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, siapa yang sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah nyatakan, Allah berjanji akan membangunkan baginya satu istana di surga. Jumlahnya cuma agak berbeda sedikit ini. Kalau tadi 10 kan, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, yang hadis yang kedua ini menerangkan bahwa siapa yang mampu, siapa yang melaksanakan, mendawamkan sholat sunat 12 rakaat, yang dimana kita letakkan ini yang 2 rakaat lagi, 2 rakaat tambah jadi 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ya, bilangannya 4 ya, tapi dilaksanakan 2-2. Dilaksanakan 2-2. 4 rakaat sebelum zuhur, maka jumlahnya menjadi 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di dalam surga. Itu hadis sahih itu. Hadis sahih. Jadi kita usahakan sedapat mungkin kita bisa memanage, khusus untuk salat maghrib, salat zuhur, antara azan dan iqamah itu kan ada jeda. Setiap sholat pasti ada jeda, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk melakukan sholat sunnah.
Nah, ini diberikan kesempatan ini. Kalau boleh merubah jadwal ini, boleh disetting, kita setting agar bisa dapat melaksanakan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Sebab ini janji Allah, janji Rasulullah, janji Allah melalui Rasulnya, bahwa siapa yang dapat melaksanakan atau siapa yang melaksanakan sholat rawatib yang menyertai sholat fardu 12 rakaat, maka Allah akan betul-betul, ini janji yang seorang Rasul, ya, seorang Rasulullah. Jadi bisa kita tagih nanti di akhirat. Dan kalaupun kita tidak menagihnya, insya Allah akan menyediakan betul-betul bahwa siapa yang mendawamkan sholat itu sebanyak 12 rakaat, maka dia akan dibangunkan surga. Nah, pertanyaannya, selain itu apakah kita boleh? Boleh. Misalnya kita qobliyah maghrib, boleh. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang sholat qobliyah maghrib, beliau mengatakan boleh, silahkan. Kalau saudara sempat, silahkan lakukan sholat qobliyah maghrib. Ada di dalam sebuah hadis sahih. Itu ya. Lafadznya saya lupa ini. Lafadznya sudah lupa. Jadi bisa dilacak Pak, bisa dilacak tentang sholat qobliyah. Jadi kalau kita kaji misalnya di dalam pelajaran-pelajaran di pesantren dulu, kita kenal namanya sunnah hay'ah. Sunnah hay'at itu adalah sebuah sunat, sholat sunat yang kita lakukan menyertai sholat fardu, tetapi dia tidak masuk dalam kategori muakkad. Jadi sewaktu-waktu aja, kapan kita sempat silahkan sholat. Tetapi terkait yang 12 rakaat yang barusan saya sampaikan, itu betul-betul harus kita usahakan. Harus kita usahakan. Bahkan di kalangan pengikut Imam Madhab Ahmad bin Hanbal, itu ada istilah qada. Ada istilah qada untuk sholat qobliyah subuh. Qadanya gimana? Gimana caranya? Jadi ketika kita ketinggalan sholat subuh dan imam sudah memulai sholat subuh, ya kita ikut aja, ikut dengan imam itu, kita menjadi makmum. Tapi kemudian kita tunggu, nanti ketika datang waktu sholat duha, kita qada di situ. Kita qada, saya niat sholat qobliyah subuh qadaan lillahi ta'ala. Itu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi boleh. Ada hadisnya juga terkait dengan itu. Ada. Tapi di kalangan Syafi'iyah, kita sebagai yang kebanyakan bermadhab Syafi'iyah, kita tidak melaksanakan qada sholat sunnah itu. Tidak. Ya. Itu jadi ini kesempatan terbaik. Kesempatan terbaik bagi kita. Ya, kita ini kan sesungguhnya kontraktor semua ya. Yang punya rumah juga kontraktor sebetulnya, karena dibatasi waktu. Kita bangun rumah bagus-bagus, bangun rumah tinggi-tinggi, bangun rumah mewah. Ya, sekalipun kita nyatakan itu ada punya sertifikat hak milik SHM atas nama diri kita, tapi pada saatnya sesungguhnya secara hakikat kita juga ngontrak. Karena apa? Dibatasi waktu. Nggak bisa kita selamanya tinggal di rumah yang mewah itu yang kita bangun. Suatu saat kita pun akan meninggalkan segalanya. Nah, apatah lagi yang sekarang katakanlah kita ngontrak. Ya, saya sering ngontrak ya. Kalau berbagi daerah saya sering ngontrak.
Di Sumatera ngontrak, itu di Medan ngontrak, di Bengkulu ngontrak, di Lampung ngontrak, jadi kontraktor. Nah itu kita sadari bahwa kita dalam keadaan bagaimanapun sebagai manusia, kita ini ngontrak di bumi Allah, dan pada saatnya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho, kita akan meninggalkan segalanya yang kita cintai di dunia ini. Maka ini menjadi kesempatan ketika kita tidak punya amalan apapun, ya. Biasanya kan kalau amalan terkait dibangunkan rumah atau istana di surga itu terkait dengan pembangunan masjid kan. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka akan dibangunkan baginya di surga nanti sebuah istana. Itu terkait dengan itu, terkait dengan disediakannya istana atau rumah di surga. Tapi terkait dengan amalan tanpa bermodal secara finansial, maka ini menjadi kesempatan bagi kita, kesempatan untuk menggapainya. Kapan lagi lah? Siapa coba yang bisa menjanjikan untuk mendirikan atau membangunkan sebuah istana? Ya, kata-kata bait itu ya, bait ini kan pengertiannya kalau di dunia ini kan rumah. Tapi ketika kita bait fil jannah, itu bukan hanya sekedar rumah yang kita saksikan, tapi di sana adalah istana. Kemegahannya, kenikmatannya itu tidak terbandingi. Oleh karena itu, mari jamaah sekalian, kita berusaha untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah sudah janjikan melalui Rasulnya di dalam hadis-hadis sahih itu, terkait bagaimana Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan janji, Allah memberikan pahala berlipat ganda agar kita sebagai manusia, sebagai umat yang beriman, itu tergerak hati kita untuk senantiasa melaksanakan sholat-sholat itu. Nah ini barangkali yang bisa disampaikan. Ya, saya yakin bahwa di masjid ini hadirin jamaah sekalian senantiasa berusaha, sebab manfaat dari sholat rawatib yang kita lakukan bukan hanya sekedar itu juga, masih banyak lagi manfaatnya di samping untuk menyempurnakan sholat atau kekurangan dari ibadah sholat kita itu sebagai penyempurna, ya, sebagai penyempurna. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah akan menanya kepada malaikat ketika selesai pelaksanaan sholat, bertanya kepada malaikat, apakah si fulan setelah sholat itu, setelah sholat fardu, dia melaksanakan sholat sunat rawatib atau tidak? Nah, kalau dia melaksanakan, maka segala kekurangannya supaya dicukupkan dengan pelaksanaan sholat sunnah tersebut. Demikian barangkali. Ya ini sekedar ngobrol saja. Kalau misalnya ada pertanyaan, mari kita obrolkan bersama, gitu ya. Kita obrolkan bersama. Nah, di sini ada Pak Haji Aceh, jadi saya sungkan sekali sebenarnya saya ngobrol di sini, menyampaikan di sini. Ada Pak Ustadz Rashid bersama rekan-rekan. Jadi itu saja yang bisa disampaikan sebagai yang namanya ban serep. Kadang-kadang kalau ban serep itu kan tidak seperti ban
yang asli ya, anggap saja ban serep ini. Jadi yang jarang dipakai, jadi sekedar ngobrol saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ya silahkan disampaikan. Oh ya, silakan. Kalau mau bertanya silahkan. Kalau bisa saya jawab. Ya kalau tidak bisa nanti kita cari kembali di jawabannya. Ya, demikian barangkali kita akhiri untuk obrolan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau yang mau bertanya. Iya. Iya, jadi secara umum Rasulullah mengatakan terkait dengan sholat maghrib, qobliyah maghrib itu ada dalam sebuah hadis yang pernah saya baca, bahwa ketika kita sholat itu ditanya tentang apakah ada sholat sunnah sebelum maghrib, maka in syi'ta fa'al. Jadi in syi'ta, jika kau berkehendak, fa'al, maka lakukanlah gitu. In syi'ta. Jadi kalau in syi'ta itu pengertiannya kalau kita sempat ya lakukan, kalau tidak sempat ya nggak apa-apa, tidak dilakukan. Banyak di kalangan tertentu yang tidak melakukan sholat itu karena memang tidak ada yang perintah yang tegas. Tidak ada yang perintah yang tegas. Perintah yang tegas itu hanya ada di dalam hadis yang tadi saya sebutkan. Kalau Ibnu Abbas itu ada 10 rakaat, ya. Itu 10 rakaat itu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Bedanya itu dengan hadis yang satu lagi, yang kedua, yang 12 rakaat itu bedanya di sholat qobliyah zuhur. Jadi qobliyah zuhur itu ada 4. Itu yang ada yang 12 itulah yang ada jaminannya untuk dibangunkan bait fil jannah, gitu ya, istana di surga. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah ada sholat sebelum asar? Silakan, kalau mau dilakukan silahkan. Ya, kalau mau dilakukan silahkan. Terkait dengan keumuman lafaz dari hadis Rasulullah, in syi'ta faf'al. Jika kau berkehendak, ada punya kesempatan, silakan lakukan. Gitu barangkali. Jadi Pak, supaya panjang ini. Jadi bilang kan gak ada sholat Jumat, kan gantinya sholat zuhur. Nah, terus di situ kan sebelum Jumat ada yang namanya qobliyah Jumat ya, yang dilakukan oleh kebanyakan kita kan. Terus yang menjadi dasar hukumnya sholat qobliyah Jumat itu di mana? Pak, ada dasar hukumnya atau enggak? Iya. Ada memang, ya kita tidak bisa menutupi perbedaan ya. Jadi bagi kalangan Nahdiyin ini biasanya kita azan itu dengan 2 azan ya, 2 azan bagi kalangan Nahdiyin. Jadi ketika masuk waktu sholat Jumat, sudah masuk ya azan pertama. Azan pertama itu biasanya dilakukan sudah masuk waktu. Jadi waktu Jumat sudah masuk itu. Nah, waktu zuhur ya masuk. Karena Jumat itu sebagai pengganti sholat zuhur, maka dia masuk di waktu tersebut. Dan ketika azan itu dilakukan di kalangan Nahdiyin itu melakukan sholat qobliyah. Karena sudah masuk, maka beranggapan bahwa itu bisa dilakukan ya, qobliyah.
Dan kemudian setelah itu kan ada azan lagi. Ada azan lagi untuk imam nanti naik ke dalam mimbar. Ya. Makanya di kalangan nahyin mereka melaksanakan sholat qobliyah Jumat. Nah, bagi yang melaksanakan satu kali azan itu nggak ada kesempatan untuk sholat sunnah istilahnya, ya, tidak ada kesempatan karena memang pada masanya dulu Rasulullah dalam hadis-hadis itu pernah mengatakan ketika beliau mau naik mimbar, sudah ada di mimbar, maka baru dikumandangkan azan, gitu ya, dikumandangkan azan. Jadi tidak ada kesempatan untuk sholat sunnah. Dan ini saya kira tidak usah dipermasalahkan. Bagi yang punya keyakinan bahwa sholat Jumat itu tidak ada qobliyah, ya silakan, nggak jadi masalah. Kan tidak mengganggu yang lain juga, gitu kan. Bagi yang melaksanakan juga tidak usah dipermasalahkan, karena memang sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Yang menurut ini sebetulnya bisa digali juga. Ustaz Abdul Somad mengatakan seperti itu. Kalau misalnya dia sudah masuk waktu, kan boleh melaksanakan qobliyah. Itu artinya. Jadi itu pun nggak usah dipermasalahkan, saya kira. Silakan. Bagi yang punya keyakinan bahwa sholat Jumat itu tidak ada, ya silakan. Ya, bagi yang ada, ya juga silakan. Saya kira nggak usah diperdebatkan secara sengit, tapi dalam kajian-kajian diskusi ya nggak jadi masalah sih ya. Tapi nggak usah dibawa ke dalam hati itu ya, perbedaan itu. Semua bisa punya latar belakang argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Dan itu tidak termasuk dalam kategori yang menyimpang, tidak. Itu punya dasar masing-masing. Ya gitu. Oke. Dan yang tadi qobliyah subuh karena penting. Oh iya. Qobliyah ini penting karena apa? Iya. Tanya sudah besar. Kita ketinggalan. Nah, sebaiknya tuh tadi Ustaz menyebut sebelum duha atau setelah subuh aja, setelah sholat subuh bisa nggak itu qobliyah? Iya. Saya ya alhamdulillah dulu saya pernah dapat tugas di Diklat Ekonomi Syariah dulu di Riyadh selama 40 hari lah. Dan kami dulu tinggal di lingkungan Jamiah Imam Ibnu Saud ya. Jadi di universitas, di lingkungan universitas itu. Kita setiap kali melaksanakan sholat fardu itu selalu berjamaah, dan saya melihat langsung itu praktek ketika teman-teman Arab, para mahasiswa yang ketinggalan sholat qobliyahnya, dia melaksanakan sholat itu setelah sholat fardu. Tetapi ada hadis yang mengatakan bahwa pelaksanaan sholat untuk yang ketinggalan, yang qada qobliyah subuh ini bisa dilakukan di saat kita melaksanakan sholat duha. Itu. Jadi saya kira yang ada dalilnya yang saya tahu itu lakukan di sholat duha saja. Nah, di waktu duha itu kita lakukan. Karena kadang-kadang kita habis sholat subuh, sholat lagi dilihatin orang. Nanti ya itulah, kalau di kalangan Syafi'iyah itu tidak ada namanya qada itu, yang kalau sudah tertinggal ya sudah tertinggal.
Nah, tapi kita beranggapan, kenapa? Karena pentingnya sih. Jadi ketika umat Islam itu beranggapan bahwa betapa pentingnya, betapa berharganya sholat qobliyah. Ada sebuah hadis, ya, dulu saya hafal itu hadis itu, sekarang karena jarang ceramah, ya. Siapa yang sholat sebelum sholat subuh itu, ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka Allah akan menjamin keselamatan orang itu, Jadi ya insya Allah lah, kalau kita melaksanakan qobliyah subuh, betapa besarnya pahala yang Allah janjikan itu betul-betul akan kita rasakan. Jadi sesungguhnya merasakan nikmat ibadah itu ya tidak hanya sekedar nanti janji di akhirat, tidak, tetapi ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah itu betul-betul itu akan terasa nyaman gitu. Coba Bapak bisa bayangkan lah Pak ya. Jadi Bapak dan saudara sekalian, bisa kita rasakan sebagai muslim ini, kalau kita biasa mendawamkan baca Quran, kita usahakan dalam kesempatan, apakah setiap selesai sholat, atau barangkali misalnya kita sering karena aktivitas penuh, ya kita tidak bisa siang hari, tapi ketika menjelang atau setelah selesai sholat maghrib kita bisa baca Quran. Kemudian setelah sholat subuh kita baca Quran, itu kita dawamkan. Kemudian kita tidak pernah membaca, misalnya dalam 1 atau 2 minggu itu akan terasa kosong. Jiwa ini akan terasa kosong. Itu bisa kita rasakan. Ketika kita berusaha mendawamkan sholat sunat rawatib yang 12 rakaat, ya, ada yang tertinggal 1 aja, itu merasa ya Allah, ini kesempatan untuk meraih surga, meraih janji Allah melalui Rasulnya itu untuk dibangunkan istana itu, kita seperti kehilangan itu kesempatan itu. Ada sesuatu yang hilang itu, ada sesuatu yang hilang. Jadi ya kapan lagi lah, kalau saja kita bandingkan di dunia ini, siapa sih yang paling berkuasa? Katakan presiden gitu ya. Kalau daerah misalnya gubernur. Kalau saja gubernur mengatakan atau presiden mengatakan, siapa yang datang pagi ini misalnya di lapangan Banteng akan saya beri setiap orang itu mobil kah atau motor lah, katakanlah terlalu mahal kalau mobil, saya kasih setiap orang yang datang itu door prize ya, itu pasti membludak, itu pasti membludak. Nah sekarang Allah janjikan itu, siapa yang mendawamkan sholat rawatib yang 12 rakaat itu, maka Allah janjikan, kok kenapa hanya sedikit yang datang? Apa karena tidak terlihat gitu ya, secara bendawi gitu ya, secara materi gitu ya. Nah ini hanya bisa terjawab dengan keimanan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita mengimani setiap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya tidak akan pernah kita pertanyakan, benar tidak nih? Kan gak begitu janji Allah. Nah, seperti ini. Misalnya kita kata Allah, siapa yang
kata Rasulullah ya, siapa yang sholat berjamaah di shaf pertama, itu kan ada yang bilang, oh itu dapat pahala, oh beda katanya, ada unta, ada sapi, ada ayam mungkin sampai sana. Artinya pahalanya beda lah gitu lah, beda pahalanya. Itu kalau tahu itu pasti mereka akan berebut untuk berada di shaf pertama itu. Pasti. Bahkan bisa kalau Allah perlihatkan itu barangkali bisa saling bertengkar, ngasah golok seperti itu. Untuk mendapatkan shaf pertama. Nah, ini janji Allah. Ketika penguasa di dunia itu menjanjikan seperti itu, orang membeludak. Tapi kok kenapa di masjid ini Allah sudah menjanjikan sedemikian rupa melalui Rasulnya, kok tidak datang? Ya ini terkait dengan karunia Allah, dengan kesempatan ini. Maka alhamdulillah sekali ketika bapak-bapak dan saudara sekalian bisa datang ke masjid untuk setiap saat sholat berjamaah, itu luar biasa. Banyak orang-orang yang berpendidikan pada tingkatan, pada level yang paling tinggi, S3, doktor, atau sudah mendapatkan gelar profesor, ya macam-macam lah gitu, itu gelarnya itu ya. Sampai ke luar negeri lah gitu. Tapi untuk ke masjid itu kadang-kadang susah. Ini terkait dengan kesempatan yang Allah berikan, rahmat yang Allah berikan kepada kita. Keberkahan hidup kita ini kan ya Allah hanya yang Maha tahu gitu ya. Seberapa berkah hidup kita ini di dalam menjalani kehidupan di dunia, itu akan bergantung kepada bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah. Saya yakin kalau hubungan kita baik dengan Allah, ya pasti Allah pun akan baik dengan kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita beranggapan baik, kalau kita berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat jelek, maka itulah kita mendapatkan ganjarannya dari keburukan yang kita lakukan. Itu. Jadi ya alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, memang harus berusaha kita ya. Ya kan kalau untuk mendapatkan derajat tinggi kan harus berusaha. Ya, harus berproses. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu sekalian. Kok ya ibu-ibu? Nggak ada ibu. Bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi ketika ini nih ada sebuah hadis. Jangan khawatir. Hadis ini disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal kalau tidak salah. Mu'adz bin Jabal. Itu disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz bin Jabal, aku sampaikan kepadamu berita atau kabar baik. Seandainya seseorang sudah masuk Islam dan dia teguh dengan pendiriannya kepada Allah, maka sesungguhnya dia nanti akan selamat di akhirat. Artinya dengan keimanan keislaman kita ini, itu sudah ada jaminan untuk masuk ke dalam surga Allah. Tapi ini jangan disampaikan kepada yang lain, katanya. Kenapa? Khawatir mereka tidak berusaha untuk beramal dengan baik. Jadi jaminannya itu, asal tidak musyrik, ya asal tidak musyrik, insya Allah kita akan masuk surga. Hanya saja prosesnya, ya mungkin kalau punya dosa masuk dulu, dicuci dulu di dalam neraka,
baru kemudian diangkat kalau sudah bersih gitu kan. Kan ada itu di dalam hadis kursi itu ada. Jadi ada orang yang paling belakangan nanti, ini sudah masuk, nggak apa-apa kita tambahkan sedikit. Ada sebuah hadis, saya baca hadis-hadis yang terkait dengan hadis kursi ini. Ada nanti di akhirat nanti ada orang yang paling terakhir masuk surga. Yang paling terakhir masuk surga. Ternyata datangnya itu dari neraka. Gitu. Jadi ketika dia angkat, ada sebuah pohon, dia bersandar, ya Allah, nikmat sekali. Ya Allah, Maha mendengar. Nikmat sekali. Ketika melihat ke sana, kok ada bangunan mewah itu. Andai saja saya bisa ke sana, alangkah bahagianya saya. Maka Allah tegur, apakah kamu mau? Ya tentu saja ya Allah. Maka kemudian diberikanlah itu. Dan memang jatah dia sesungguhnya itu, jatah dia. Karena dia tidak mensekutukan Allah, tidak musyrik dia, tidak syirik dia. Jadi selama Islam, iman kita ada melekat di dalam hati, tidak berbuat syirik, bisalah katakanlah melakukan dosa yang lainnya, tapi setelah dicuci bersih, dihisab ya, dihisab itu kalau dihisab kan sebelumnya dihisab itu sebelum kita masuk ke dalam neraka. Setelah kita masuk ke dalam neraka, dibersihkan tuh dosa-dosa orang mukmin itu. Dan masih ada seberat biji zarah. Berat biji zarah itu kalau orang Indonesia biji sawi katanya. Ada biji sawi kan kecil itu, buah bijinya itu ada itu. Seberat itu masih ada keimanan kita. Insya Allah akan masuk ke dalam surganya. Ya, hanya sekali lagi. Kalau terkait dosa-dosa, ya kita pasti dihisab, dibersihkan dulu. Karena surga itu adalah tempat bagi orang-orang yang suci. Itu aja barangkali Bapak dan hadirin sekalian, mohon maaf. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah agar diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kita menjadi orang-orang yang sukses bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan lain, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna min afati dunya wa min adabil akhirah wa fitnatihima wa barrihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa untana. Allahumma man ahyaitahu fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina minan nar. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrina mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.